Aku nggak mau ngurusin orang, urusan aku aja udah pusing. Capek kali ngurusin orang, hidup gua aja udah puyeng kayak gini. Ya kan? Gak ada lagi chatroom, gak ada pula yang ngasih malam ini, gak ada. Gondrong aman bang, sejak kapan aku laki-laki? Coba ini. Gondrong aman bang, sejak kapan aku laki-laki? Sejak kapan aku laki-laki? Hah? Gondrong aman bang. Gak kau tengok aku pakai jilbab? Gak kau tengok aku lagi pakai gamis? Hah? Sejak kapan aku laki-laki? Ngada-ngada kau. Ada pula tai. Aku lagi stres mikirkan duit 1,5 ya. Gak usah kalian tambah bikin aku pusing ya. Yang stres aku mikirkan wifi lagi ya. Dia diam kalian. Jangan ngada-ngada kalian di bawah. Nelah kalian, ini enak kali meluapkannya ini sama kalian. Enak kali ini meluapkan sama kalian, enak kalian. Waalaikumsalam DN77. Udah tidur lah dia. Dia itu janda yang cari koin pakai menghina Jarnin. Memangnya kalau aku janda kenapa rupanya? Kenapa rupanya kalau aku janda? Hah? Nengok aja anak gadis kau nanti janda juga. Suatu saat anak gadis kau bakalan janda. Kau hina lah janda, kau hina. Tengok, nanti hinaan itu kembali kepadamu. Tengok aja. Cari aku kalau nggak terbukti. Suatu saat anak gadis kau janda. Iya, orang sakit janda. Kenapa rupanya dengan janda? Masalahnya di mana dengan janda? Berapa, lupakanlah sama Muhammad yang berapa kali ini. Ya daripada Tuhan kau ngambil istri orang. Nabi Muhammad manusia, wajar dia menikah berkali-kali. Ini Tuhan kau, istri orang diambil. Apa ini? Kau hina Yesus, balik ke kau, naik kau. Di mana aku menghinanya? Naik kau. Di mana letak menghina aku? Naik kau. Nih, si Luga Tambunan masih hidup kok Luga, kira udah innalillahi. Itulah jujur. Ya kenapa dengan jujungan daripada Tuhan kau? Manusia wajar menikah lagi. Ini Tuhan ngambil istri orang. Tuhan macam apa itu? Tuhan macam apa? Istri orang pun diambil. Tuhan macam apa itu? Tuhan macam apa itu? Istri orang kok diambil. Tuhan macam apa? Ini kelakuan Tuhan perlu dipertanyakan. Tuhan kok kayak gitu? Ada pula Tuhan ngambil istri orang. Aduh. Kalau misalnya aku punya tulangku ngambil istri orang nggak apa-apa, karena kan tulangku manusia ini Tuhan loh, Tuhan. Tuhan katanya Tuhan Maha Pengampun, istri orang diambil. Ngeri kali Tuhan Oten mbak, main istri orang dia. Ngeri kali mbak. Ya naiklah kau Eki, ayo coba debat sama kau lah. Ayo Eki, ngeri kali wah. Ya Eki, selamat malam. Agama apa? Kristen, Mbak Hesti. Oke, kita buktikan typingmu ya. Kita buktikan typingmu. Debat sama Kristen kalah, lab sendiri biar dikira benar lu wek-wek. Oke, kita buktikan.
Ya, Kenapa? ini temanya Tuhan Oten di lubang hidung. Pertanyaannya, Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Tema ini dibuat oleh siapa? Aku tanya, Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Tema ini dibuat oleh siapa? Aku tanya, Tuhanmu katanya Tema debat ini sama dibuat oleh Kristen siapa? kalah. Ya. Lu jawab dulu. Katanya debat sama Kristen Lu aku punya dasar. kalah. Lu nggak punya dasar. Giliran ditanya malah nggak bisa jawab. Ya. Katanya debat sama Kristen aku Nanti nggak sanggup, ujung-ujungnya turunin. Nggak sanggup. dia ujung-ujungnya Tuhanmu, turunin. roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Ngapain? Masukin Roh lubang Tuhanmu hidung di lu. lubang hidung ngapain? Ya, iya, Ngapain? di lubang hidung lu. Ya ngapain? Ya ngapain? Biar lu ciumin. Ya, Iya, ngapain? biar lu ciumin. Oh, berarti Tuhan kok suka ciumin hidung orang? Oh my God. Itu kan Tuhan lu itu yang lu maksudkan. Baca Ayub 27 Iya, nomor itu 3. kan Tuhan lu yang lu Ayub, maksudkan. di Kan mana lu kalau ngerti Tuhanku? sama Di mana Tuhan lu. datanya? Di mana datanya kalau Tuhanku? Di mana? Ya, itu lu ngomong. Yang ngomong siapa? Lu Di mana datanya? Ya, Datanya di yang mana? ngomong siapa? Katanya debat sama Ya, Kristen yang aku ngomong- kalah. Ujung-ujungnya turun. Ujung-ujungnya diturunin. Katanya debat sama Kristen aku kalah. Iya. Orang yang ngomong siapa? Lu Ternyata kan? Oten Longor. Ternyata penyembah lato-lato Longor. Mana datanya? Mana? Ada yang ngomong. Mana Tapi datanya? lu yang nggak tahu. Kan bego. Itu namanya. Ay, Ya ay, kan? ay, ay, Tuh, ay, ya, ay, ya, ay. ya. Nggak ada kata-kata itu. Mau pansus dia ternyata. Tadi dia mengatakan typing debat sama Kristen kalah. Ngomong sendiri biar wek-wek teh. Debat sama Kristen, kalian saksikan kan yang 100 orang, dia mengatakan debat sama Kristen kalah. Lah ini ditanya roh Tuhannya ngapain di lubang hidung, katanya untuk dicium-cium. Roh Tuhan ngapain di lubang hidung, katanya Yang cium-cium. ngomong kamu. Kenapa kamu ke aku? Orang yang ngomong Ngapain kamu. roh Tuhanmu di sini ngapain? Iya. Hah? Ya itu Tuhanmu itu. Ngapain? Ya Tuhanmu Roh Tuhanmu itu. di lubang hidung ngapain? Ya Tuhan lu Ngapain? mah ya, nyantai-nyantai Ngapain aja. roh Tuhanmu di lubang hidung? Tuhan lu Ini itu hidung nggak ini. bisa diam. Nah sembah Tuhan kau Tuhan dah. lu itu Sembah iri. Tuhan kau di lubang hidung. Tuhan lu itu Sembah ini terlalu sembah. egois. Tuhan lu cemburu. Ya kan? Dah turun kau. Dah turun. Udah. Sosokan. Katanya aku debat sama Kristen kalah. Dia sendiri gak bisa jawab. Makanya gak bisa jawab kan? Orang nanya loh. Ini di lubang hidung kini ada Tuhan ngapain? Nanya loh aku. Nih. Pasien berikutnya. Udah jam segini dah baru datang. Halo, Ya silakan. Feono, selamat malam, agama apa? agama Kristen. Oke, itu temanya Tuhan Oten di lubang hidung. Iya, baca dong ayatnya apa kok? Baca ribet kali. Kayak Ayub janda-janda 20 Ayub 27 nomor 3. Bacalah Baca. janda. Yaudah aku bacakan ya. Ayub 27 nomor 3. Kita balikin kamera ya teman-teman ya. Biar kita baca sama-sama saudara terkasih tercinta. Nih. Ini ya teman-teman ya. Ini. Baca nih teman-teman. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di lubang hidungku. Pertanyaannya, roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Ngapain? Oke, sebelum kau cek aku ya, inilah janda paling goblok. Pertanyaannya, roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Ngapain keluar di sini? Ngapain? Artinya, gini loh janda. Roh Tuhanmu Artinya di lubang dia tuh hidung memberikan ngapain? nafas kehidupan. Roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung ini ngapain? Jawab. Ngapain? Ya Allah, ini apa yang janda paling goblok? Di Apalagi roh tergoblok. Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Jawab. Itu Jawab. maknanya nafas kehidupan Aku dalam nggak diri nanya makna, aku nanya turunkan ngapain aku roh janda. Tuhanmu di Kalau lubang paling nomor hidung. janda birahi Aku lah. nggak nanya makna. Janda tergoblok Perhatikan, fix. dengerin, biar kau Janda nggak kepikiran tergoblok. kau ya. Pertanyaannya ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung Itu ngapain? nafas kehidupan janda birahi kali nih. Aduh goblok kali. Ih,
Ih, bahas janda nih. Itu nafas kehidupan. Ngapain rotuanmu di lubang itu? Itu nafas kehidupan. Aku Gembel. nanya ngapain? Janda. Udah. Kudoakan anak gadismu janda. Amin. Orang nanya apa, jawabnya apa. Itu napas kehidupan. Saya gak nanya. Napas kehidupan. Ngapain? Tahu nggak kata ngapain ini? Oh, napas kehidupan agak jaga sembung bogolok. Orang nanya ngapain? Kena sumpah kau ten. Ya, suatu saat anak gadisnya itu janda. Amin. Orang nanya ngapain, dibilang itu napas kehidupan. Aku nanya ngapain, balon. Bang Ji, selamat malam, agama apa? Selamat malam. Agama apa? Islam, Bu. Ada yang mau disampaikan? Ini acara apa, Bu? Ini acara bakar-bakar ikan, Bang, ya. Di bawah aja ya, Pak, ya. Acara bakar-bakar ikan, ya. Di bawah aja. Acara apa ini, Bu? Acara apa? Bakar-bakar ikan. Kami lagi bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikan, kami lagi bakar-bakar ikan. Acara apa ini, Bu? Acara apa? Bakar-bakar ikan kami. Siapa yang bisa menjawab pertanyaanku, akan ku kasih ikan bakar. Ada aja. Lagi. Pasien selanjutnya. Udah dijambak. Ini nek kok kuteng nek kok. Ibu ini gak sopan. Gak sopannya di mana, Gea? Naik Gea. Gak sopannya di mana? Ih, ngeri kali, Mak. Tengok nyoten. Astagfirullahaladzim. Ngeri kali typingnya. Kudoakan anak gadismu nanti seperti itu. Amin. Kudoakan anak gadismu nanti mengalaminya. Amin. Ayo, pasien selanjutnya silakan naik. Ayo. Pasien selanjutnya silakan naik. Makan tu doa semoga kamu yang kena. Ibu ini tak lama dibui. Masalahnya kenapa sih kalian mengancam-ngancam ke bawah? Kenapa sih kalian itu kalau apa-apa ngancem aja. Jangan main ngancem-ngancem, Mbak. Ibu sendiri paham, ngerti nggak? Yaudah kamu kasih tahu AA. Ayo naik ke AA. Jangan bisanya ngancem sana, ngancem sini. Kan? Kalian cuma bisa ngancem-ngancem aja kerja kalian. Kalau KST Monica lagi banyak yang mau hotel. Ayolah. Panas kalian kan? Panas. Hotel kepanasan. Apa lagi typing kalian ini? Ancam lagi ancam. KST wajahnya kinclong banget, iya. Sejak balik dari sana. Mungkin karena cuci mukanya air. Wah, terus mandinya air. Wah. Gitu kan. Ini minta naik lagi lah sifat tua bakal. Ayolah, orang manis di orang sini. Naiklah kalian naik.
Ini kenapa sih minta naik-naik coba? Dah kita naikkan dia. Oke, mengimani selamat malam agama apa? Islam. Ya, oke. Islam. Ada yang mau disampaikan? Ibu jual apa nih bun? Burger. Ini rum bakar-bakar, Pak. Ini rum bakar-bakar. Bakar ikan. Nanti kalau ikannya udah masak, bagi-bagikan sama kalian di bawah. Ini rum bakar-bakar. Ada yang bakar ikan, ada bakar sate, ada bakar sampah. Kenapa ada 2 orang nanya? Ini acara apa ini, Bapak? Ini acara. Temamu itu membakar. Wah. Bakar seluruh tubuh kebakar. Oke, rum bagi-bagi THR yuk naik. Yes, kasihan kali aku nengok di bawah. Kejang-kejang. Kan? Sumpahin yuk maknya katanya. Disumpahin yuk maknya. Nyedoten. Sumpahin yuk mak. Emangnya mempan sumpah kau? Emangnya sumpah kau mempan? Penyembah manusia sok nyumpahin orang yang punya Tuhan. Kayak mana ceritanya penyembah manusia menyumpahin orang yang punya Tuhan? Emangnya mempan sumpah kau? Sadar diri kau. Ya kan? Gak ada cerita penyembah manusia itu terkabulkan sumpahnya. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Makanya penyembah manusia kayak kau itu letaknya neraka jahanam. Sok pede kali nyumpahin orang. Penyembah manusia. Oten. Ini lagi nih. Berapa bapak ini orang? Kalau kau nanya berapa bapakku, ketahuan kau bapak kau tukang kawin. Ya kan? Kalau kau tanya berapa bapak ini orang, ketahuan bapak kau pernah campakkan kau. Terus bapak kau pernah campakkan kau, terus kau kawin lagi. Terus kau disia-siakan mamamu. Aku curiga bapak kau 3. Curiga ke bapak kau 3. Kenapa kau berkata seperti itu kalau kau tidak mengalaminya? Udahlah, kalau kau punya bapak 3, itu derita kau, mama kau gatal kali. Makanya bilang sama mama kau, jangan gatal-gatal kali kau mah. Bilang sama mama kau tuh, jangan gatal kali kau mah. Gara-gara kau banyak bapakku. Kasian kali aku nengok kau, Ted. Mamanya yang tukang kawin curhatnya di sini. Mamanya yang lantarkan dia curhatnya di sini. Aduh, lagian kau udah tua bangka, ngapain kau curhat? Kau udah tua bangka, ngapain kau curhat di sini? Kasian kali aku nengok kau. Aduh, mamanya yang gatal, aku di bawah-bawah. Kena mental dia, kabur dia, kena mental dia. Kena mental dia, kabur dia. Ketahuan mamanya tukang kawin. Oh, bucin lagi dia, bucin lagi. Kena mental dia, ketahuan mamanya tukang kawin. Kena mental dia, mama dia yang gegatel. Astagfirullahaladzim, kena mental kau kan? Pegang jantung kau. Pegang jantung kau. Jantung kau pegang.
Belum tahu deh kan. Awak kalau membalas itu sakit. Awak membalas itu sakit. Dan naiklah kau nih. Habis Islam ada menyusui laki-laki dewasa. Ya, di Islam ada menyusui laki-laki. Ya nggak apa-apa laki-laki dewasa disusui daripada tuan kau yang disusui. Sakit. Laki-laki dewasa nyusui ya nggak apa-apa. Nanti lakiku TTI. Emang kenapa? Ini ada tuan kau di TTI. Sakit. Coba kau pikirkan itu baik-baik. Manusia dewasa wajar disusui, wajar ditetei. Ini ada Tuhan, katanya Tuhan Maha Kuasa. Kok ditetei? Mimi mama. Sakit. Sakit. Apa lagi? Sakit. Kena mental kan? Giliran kayak gitu kena mental kan? Nggak berani lagi gue typing kan? Nggak berani lagi typing kan? Oten nih weh. Ku percepat email, ku percepat. Rekam. Gue kok capek-capek ngerekam email. Nih, tunjukkan email. Aku pernah dilaporkan kok email 3 tahun yang lalu. Kau mau tahu laporannya? Tuhan aku bilang net. Kenapa email? Tapi yang melaporkan aku email gak lama innalillahi. Yang melaporkan aku gak lama mati. Jadi ada si CP dulu pertama kali yang viralin. CP viralin. Si John Peter viralin, si Ruth viralin, si Noni viralin. Pas aku dipiralin, gak lama dihapus. Kenapa dihapus? Karena netizen typingnya kayak gini. Baru tahu aku Tuhan Otenete. Malu orang itu. Dihapusnya lah postingannya. Malu dia, dihapus dia PT-nya. Baru tahu aku Tuhan Otenete. Aku baru tahu loh Tuhanku nete. Malu aku. Ada typing kayak gitu, malu lah dia. Nah, ku cari videonya. Tenang, ku cari videonya ya. Viral 3 tahun yang lalu. Tunggu ku balikkan kameranya. Oke ya. Dengarkan baik-baik. Berarti Anda tidak paham mengapa diinkarnasi. Anda kan membaca. Makanya kan jadi orang yang percaya. Mimi percaya Tuhan. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi ceritanya. Ini suara CP nih. Waduh. Suara CP. Dipiralkannya. Mana ini kamera. Jadi dipiralkan sama orang itu. Si CP. Waktu itu lagi diskusi, direkam kan. Makanya rekam aja nggak takut. Rekam aja nggak takut. Paling kok yang malu punya Tuhan. Rekam. Viralkan. Berterima kasih aku kalau kau viralkan. Viralkan nanti banyak orang mualaf. Kenapa aku bilang banyak orang mualaf? Karena selama ini mereka tidak tahu kalau Tuhannya nete. Silakan kau rekam, viralkan, laporkan. Tapi ku ingatkan kau, dulu yang melaporkan aku John Peter ke Polda Sumut, yang melaporkan aku gak lama mati dia. Gak lama melaporkan aku, mati dia. Kau tanya aja sama saudara imanmu kalau gak percaya. Makanya sih saudara imanmu kayak orang lama kayak si Mikana, si Bombom, si Lipi gak berani diskusi sama aku. Kenapa? Karena kalau mereka diskusi sama aku, mereka keluar kata-kata menyakitkan, kusumpahkan terkabul. Salah satunya aja Peter.
Pada saat si Joe Peter melaporkanku, dia bilang, gak lama mati kau, gak lama masuk kau. Gak taunya dia yang mati di luar. Dia doain aku mati, gak taunya dia mati di luar. Nah itu dia, biar kalian tahu. Jadi buat saudara-saudara Oten, kalau kau mau rekam silakan, rekam aja. Nanti kau rekam, kau bikin VT. Aku boleh berterima kasih kepadamu. Makasih udah viralin. Akan banyak nanti orang mualaf. Karena apa? Karena mereka tidak tahu selama ini di dalam Bible-nya, di dalam kitabnya, bahwa Tuhannya netek. Nah itu. Kalian mau permasalahkan orang dewasa netek, gak masalah. Siapa orang dewasa netek ini? Aku punya laki. Kalau aku punya laki, aku tetei lah lakiku. Nikmat kok. Salahnya di mana? Ya kan? Namanya kita punya laki, ya kan? Biar bernafsu, teteh lagi laki. Sayang, sayangku. Salahnya di mana? Yang salah itu katanya Tuhan Maha Kuasa. Kok Tuhan netek? Itu yang kau pikirkan. Kan katanya Tuhan kan Maha Kuasa kan? Di mana kekuasaannya kok netek dia? Kan? Ya kalau laki-laki dewasa netek nggak apa-apa lah, aku tetei. Bapak kau sini ku tetei. Sini bapak kau biar ku tetei. Sini bapak kau sini biar ku tetei. Tapi kalau bapak kau udah nggak ada giginya nggak usah lah ya. Soalnya kalau bapak kau nggak ada giginya, kalau ku tetei macam netek bayi, nggak naik pula nanti nafsu. Yang ada geli kan, geli. Yang ada geli, geli. Masalahnya minimal bapak kau tuh ada gigi. Jadi kalau bapak kau ada gigi, gak apa-apa lah kan. Sini aku tetei bapak kau. Gak apa-apa bapak kau Oten. Sini aku tetei. Salahnya di mana? Salahnya di mana? PA kali kalian, PA. Ya kan? Laki-laki dewasa ya nggak apa-apa. Kenapa laki-laki dewasa? Ya laki-laki dewasa itu suami kita sendiri. Ya kan? Masalahnya di mana? Ya kan? Memang PA longor. Apalagi mau kalian bilang? Naiklah kalian sini. Awas udah mulai rungkat lagi. Naiklah kalian sini, naik. Naik kalian, kita bahas di atas mengenai susu orang dewasa. Naiklah, naik. Ayo, naiklah, gak usah malu-malu. Cair dong. Gak ada gondrong cair, gak ada. Naiklah kau sini. Naiklah, naik. Ayo naik. Udahlah, disuruh naik. Naiklah sini Ten. Tuan Oten sekarang, iya si Edis. Tuan Oten. Ayo ini kata ini si Barnabas. Semoga saya bisa ketemu ibu ini di jalan dan saya akan apa? Akan apa? Mau membuni aku? Silakan. Mau ngapain? Mau begal aku? Silakan. Ayolah. Ku tanggung. Rumahku di Tanjung Pinang, Kepulauan Kepri. Kepulauan Riau, Kepri. Aku tinggal di Tanjung Pinang. Datanglah kau. Di mana kau? Gak usah kau ngancam-ngancam. Sedikit pun gak tahu aku dengan ancaman kau. Ya. Gak usah ngancam-ngancam di sini Ten. Sedikit pun aku gak takut dengan ancaman kau. Yang ada buat kalian yang suka ngancam, najis gua. Ayo kenapa? Aku di Tanjung Pinang, Batu 9, Kepri, Kepulauan Riau. Datang kau sini. Jangan cuma bisa ngancam di bawah, Joy. Ya coy ya. Datang kau sini. Ku tantang kau. Datang kau. Datang kau sini. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Batu 9. Datang. Sedikit pun darahku nggak berhenti bergetar untuk ngadapin orang kayak kalian. Paham kalian? Ayo.
Justru ku tantang kau. Siapa yang ngancam host? Itu si Barnabas. Typingnya udah di atas. Si Barnabas. Typingnya udah di atas. Ini tantang kau ya. Kalau kau bisa ketemu sama aku dan kau mau membunuh aku, isapan jempol sama aku. Isapan jempol. Tapi ingat, pada saat kita dihadapkan berdua, kalau kau yang mati di tanganku, jangan pernah kau ngadu. Jangan kau polda. Kan? Giliran kau mati di tanganku, polda. Ham. Ini ham, harus ini. Ini ham. Hak asasi manusia. Ti. Giliran mati di tangan kita, polda. Ini ham. Kan? Dikiranya wak takut. Ayo. Tapi kita taruhan dulu. Kita tanda tangan hitam di atas putih. Kalau kau membunuh, kalau bisa kau bunuh aku, isapan jempol. Nggak akan kulaporkan kau. Tapi begitu sebaliknya. Kalau kau yang mati di tanganku, jangan kau laporkan. Jangan giliran kau mati di tanganku. Perde. Ham. Belum pernah sejarahnya tanganku ini takut sama orang. Belum pernah. Aku dari dulu takut itu sama Allah. Takut sama Tuhan. Sama manusia sedikit pun aku gak takut. Sedikit pun gak takut aku sama manusia. Batang leher gue pun gue injak pun. Gue tarik kepala gue injak batang leher gue. Itulah aku. Balua. Macam debat kali kalian ngancam. Jangan kalian pikir kalian laki-laki, aku perempuan. Terus kalau aku diajak, janganlah, jangan kayak gitu. Enggak, ampun. Kalian kira aku kayak gitu? Tai babi. Terus kalau aku diajak, jangan ancam aku punya anak. Jangan, nanti anakku siapa yang ngasih makan. Kalian kira aku kayak gitu? Tai babi. Udah. Anakku itu juga gak akan kukirim kemana-mana. Anakku udah kuajari tentang agama. Anakku udah pandai masak. Anakku udah pandai nyuci. Anakku pandai ngurus rumah. Kalau seandainya terjadi apa-apa kepadaku, anakku sudah kasih tahu. Ya, kalau mau ke rumah saudara silakan. Tapi kalau lebih baik gak usah ke rumah saudara. Gak usah. Tahankan sekolahmu di mana, selesai kau dari situ merantau lah kau. Itu baru hebat laki-laki. Anak gua aja pendidik kayak gitu. Gak usah numpang rumah saudara. Tahankan sekolahmu di situ. Tamat kau sekolah merantau kau. Gak usah repotkan. Itu keren. Gak ada anakku laki-laki, gak ada cengeng-cengeng sama aku, gak ada. Makanya anakku juga gak takut kalau mamanya mati. Anakku juga gak takut kalau mamanya mati. Karena dia tahu mamanya lebih hebat dari dia kalau masalah berantem. Dia tahu mamanya dulu tukang pukul. Apalagi kayak kelas sampah, kayak kalian ngacam-ngacam aku. Kelas sampah kayak kalian ngacam-ngacam, kalian kira aku takut. Ini lagi nih. Masuk lagi nih. Siapa bapak anakmu? Yang pasti bukan bapak kau. Ada aja hotel ini ya. Tengok, siapa bapak anak kau? Siapa bapak anakmu? Yang pasti bukan bapak kau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hotel, coba itu. Siapa bapak anak? Yang pasti bukan bapak kau. Astagfirullahaladzim. Ada. Ini mungkin akibat terlalu lama menyembah anak orang kayak gini ya kan? Ya kan?
Akibat terlalu lama menjebana orang jadi romot. Dalam minum lagu. Salut aku hebat aku ya. Ada-ada aja. Kasih tahu buat kalian yang mungkin sering berdiskusi. Buat kalian yang sering diskusi ini gini loh. Jangan pernah takut kalian dengan ancaman. Hidup ini masalah kematian itu dua. Kalau ada mengancam kalian, antara dua itu. Kalau mati, kalau memang sudah takdirnya mati di tangan mereka, di tangan orang, ya sudah terima. Tapi kalau takdir berkata lain, matinya tidak di situ, maka tidak akan mati di situ. Lalu apa yang mau ditakutkan? Lalu apa yang mau ditakutkan? Saya dari gadis kayak gitu. Ayo kita berantem. Aku tuh selalu mengatakan Tuhan menciptakan satu mulut dua tangan. Artinya apa? Berantem lagi kita capek aku ngomong. Itu. Ayo kita adu cotos. Kalau memang nanti aku mati di tanganmu berarti sudah takdir. Tapi kalau takdir berkata lain, aku tidak mati di tanganmu, maka aku tidak akan mati. Lalu apa yang ditakutkan? Apa yang mau ditakutkan? Hah? Apa yang mau ditakutkan? Jadi nggak usah takut dengan sekumpulan hotel-hotel yang macam-macam ini. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Namanya hotel itu kan kelasnya itu ya cuman bisa ngancam. Mereka tuh kalau kalah data, ngancam, nyerang pribadi. Itu dia. Rekam mana ini nih. Ku percepatkan ini nah. Rekamlah rekam. Ayo rekamlah Mel. Jangan sampai gak jadi ya Melnya. Banyak-banyak kau rekamnya. Kalau nggak muat HP kau pinjam HP tetangga. Ya. Kalau nggak muat HP kau pinjam HP tetangga. Paham kau? Kalau nggak muat lagi HP kau ngerekam, HP tetanggamu pinjam. Nah. Jadi gini ya. Coba kita keluar. Ada lagi Mel. Amel. Hebat nak dukung. Thank you atas dukungannya. Udah itu si email saudara Iman Kelen. Minta direkam-rekam dia. Ada lagi kalian ini pertanyaan si Ragil ku jawab ya. Kalau alasannya perang, kenapa Muhammad tidak jadikan Siti Aisyah anak saja kok dikawinin? Kok alasan perang? Memang Nabi Muhammad menikahi Aisyah alasan perang. Rifagil sama dengan gini. Kalau memang Tuhanmu itu maha pengampun, kenapa dia mengambil istri orang? Sama dengan gitu. Naik kau sini. Kalau memang Tuhan kau maha pengampun, kenapa ngambil istri orang? Itu jawabannya Rifagil. Kalau Tuhanmu maha pengampun, kenapa ngambil istri orang? Jawab dulu itu. Jawab. Kalau memang Tuhanmu itu maha pengampun, kenapa ngambil istri orang? Nggak berani kok kan? Nggak berani kok kan? Bukan mantan. Inilah otak-otak yang longor-longor ini ya. Ini kenapa lah si Anis ini dan naikkan Anis. Anis, selamat malam. Agama apa? Ya, agama Kristen Kak. Agama apa? Agama Kristen. Kok takut kali? Kok bisi-bisi kali? Kok bisi-bisi? Kok takut kau? Kenapa ada penyaliban di sana? Kok bisi-bisi kau?
Nah, itu tema kita. Tema kita Tuhan Oten di Libang Hidung. Kok bisa ngomong dengan jelas gak? Iya bisa, ini lagi ngomong jelas ini kak. Tapi suaramu kecil, aku curiga. Jangan-jangan kau lagi sama laki orang kau ya? Kok kecil kali suaramu bisi-bisi? Terus kenapa kau bisi-bisi kalau suami-suami sendiri? Puji Tuhan masih sama suami sendiri kak, sama anak-anak. Ya udah, jangan bisi-bisi ya gitu. Itu tema kita kak. Tuhan Oten di lubang hidung. Itu. Tahu dari mana? Itu tema kita kak. Ayub 27 nomor 3. Boleh kakak baca? Kakak aja lah. Aku bacain ya. Suaranya ini kali. Aku baca ini. Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah, itu. Coba kakak Itu jelaskan. Aku nggak butuh penjelasan kak. Aku baca itu. Aku mau nanya, itu ngapain Tuhan kakak di lubang hidung? Kak, baca Alkitab itu tidak apa namanya ya, harus dengan hati yang tenang, dengan rendah hati. Kak. Udah kakak bacalah dengan hati kakak yang tenang. Saya dengarkan, bacalah kak. Kalau kakak, kenapa sih kak mengartikan yang membaca Alkitab itu Siapa yang mengartikan? Aku membaca loh. Aku nggak ada mengartikan. Aku membaca. Mana ada aku artikan? Ya itu sama, mengartikan ke hal-hal negatif. Kok Kan tadi mengartikan saya pula? bilang, membaca Alkitab itu marilah kita dengan hati yang tenang, dengan rendah hati kak. Ya udah kakak bacakanlah. Tadi kakak yang nyuruh baca. Pas ku baca kakak bilang kalau baca kitab penuh dengan. Ya udah kakak lah yang baca, kakak salah. Udah kakak bacakan biar aku dengar. Inilah yang kita takutin kalau kita mualaf ke Islam ini. Mati lah kita pula dia. Bacakan lah, bacakan. Bacalah. Kakak aja. Tadi ku bacakan, kau bilang aku yang mengartikan. Yang betul. Jangan kak. Kalau kita membaca hanya satu ayat mungkin artinya kan beda gitu loh. Tapi kakak Ya udah baca. bacakanlah satu perikop baca. Ya udah kakak baca. Kakak baca satu perikop biar aku dengar. Satu ayat sampai selesai itu apa artinya gitu loh. Kalau hanya Ya satu udah ayat, kakak bacakan satu perikop, aku dengar. Bacakan. coba kakak buka Alkitab. Enggak, biar saya baca dari sini loh kak. Kakak kasih Ya udah kamera. kakak baca. Tuh. Kau suruh pula aku yang bukakan. Wih. Gak punya kitab kau ya? Gak ada kitabmu kan? Ada Gak ada lah. kitab kau kan? Gak ada. Lah. Gak ada kitabmu. Ya udah kalau ada bacalah. Kalau ada baca. Iya saya baru siap baca Alkitab, siap berdoa. Banyak kali penjelasan. Bacalah, baca kami dengarkan. Sabarlah, ini saya baru buka. Ya udah, bacalah. Kalau kakak baru selesai baca kitab, bacakan aku Ayub 27 nomor 3. Bentar ya. Ayo. Sabar ya kak. Tep-tep layar nih. Bacakan nak kak. Sabar ya, ayo. Belum tidur kakak. Belum kak. Nanti aja kita bahas itu kak. Kitab kakak dulu bacakan kak. Sebenarnya untuk membahas agama ini kak, kita harus Aku tunggu-tunggu lah gara-gara aku dengar suara kertas. Kukira dia mau baca beneran. Awak tunggu-tunggu ternyata udah mulai curhat lagi dia. Gatal kepala aku kak kalau dengar orang curhat. Bacakanlah kak. Aku dengar.
membahas agama ini Kak, aduh. Mana ya bilang? Jadi curhat kan? Bacakanlah Kak, aku mau denger Kak. Curhatlah Kak. Kita curhatlah Kak. Bacalah dulu ayat 27 nomor 3 Kak. Membahas agama tapi kelakuan kita tidak sesuai. Baca dulu Kak ayat 27 nomor 3 Kak. Ini saya lagi buka loh Kak. Banyak kali alasannya. Astagfirullah. Kok Kebanyakan ada yang lagu bahas ini ya. Bahas agama tapi kelakuan tidak sesuai saya pikir. Aduh, curhat lagi. Aku ada lagu buat kakak. Aku ada lagu buat kakak. Aku ada lagu buat kakak. Izra. Lagunya 1000 alasan saat kau kusuruh baca kitab. Banyak Ini lagi kali buka, Mak. alasanmu. Bacalah. Ayub pasal 21. Ayub 27 nomor 3. Ayat 27. Ayat 3. Ayub 27 nomor 3. Ayat 3. Ayub 27 nomor 3. Ayat 3. Ini judulnya Kitabnya sendiri bukan. Kata aja dia baru selesai baca kitab dikasih tahu bingung-bingung. ini ya. Judulnya ini Katanya tidak baru selesai ada. baca kitab. Dengarlah Kak. Judulnya ini tidak ada harapan bagi orang fasik. Orang fasik ya Kak. Ayub pun melanjutkan kata-kata kiasannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama napasku masih ada padaku, selama napas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku. Lanjut ayat keempat. Bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan dan lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Dengar ya Kak, ayat keempat. Bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan dan lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Ayat kelima. Aku sekali-kali tidak akan membenarkan kamu. Sampai mati pun aku akan tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ku pegang teguh kebenaranku dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak akan mencelaku sehari pun dari umurku. Biarlah musuhku menjadi seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Sebab, apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, maksud yang maha kuasa. Tidak akan kusembunyikan. Ini tentang Ayub ya Kak ya. Dah. Belum. Iya sudah. Ayat 27 ini Sudah. sampai ayat yang sampai 23 dia ya. Ini adalah tidak ada harapan bagi orang fasik. Kakak mengambil hanya satu ayat kan? Ayat 3 aja. Selama napasku masih ada padaku, selama napas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku, berarti dia itu masih bernafas. Kan nafas kita ini kan melalui hidung. Nah, yang memberikan nafas kita ini kan Tuhan kan? Bukan karena Ya. kekuatan. Nah, itulah maksudnya. Selama Oke. Pertanyaannya, roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? kok Itu ngapain kan pertanyaannya. Udah kau baca satu perikop. Kan udah kau baca kan satu perikop. Nah itu pertanyaanku, roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Nah dulu kakak ini. Selama napasku ada padaku, selama napas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku, berarti kita itu kan
masih bernafas, Kak. Kita kan bernafas kan melalui hidung, kan, Kak. Nafas kita ini kan Iya Kak, kita bernapas. Pertanyaanku, roh Tuhanmu itu di lubang hidung ngapain? ya biar kita aduh kakak ini ya. Kakak ini mengerti. Kakak ini. Aku ngerti, kakak yang nggak ngerti coba kayak gini. Kak Anissa di dalam kamar ngapain? Tidur. Kak Anissa di dalam kamar ngapain? Tidur. Betul itu jawabannya. Nah, roh Tuhanmu di dalam hidung ngapain? Untuk memberikan nafas biar kita tetap Hei. Berarti roh Tuhan kakak kasih napas di dalam hidung gitu ya? ya kakak bernafas Gitu. melalui apa? Biar Kak, saya tahu saya bernapas itu melalui hidung, tapi roh Tuhanku gak masuk juga ke dalam hidungku, Kak. enggak kakak. Gak masuk juga Tuhanku ke dalam hidungku. Nah, aku nanya roh Tuhan kakak itu ngapain di dalam hidung? Di lubang hidung tuh dia ngapain? Memberikan napas. Macam mana Tuhan masuk ke dalam hidung ngasih napas? Aduh, gitu kan, gitu. Tadi kalau tiba-tiba dikasih napas, woi. Jadi kakak bernafas melalui apa? Coba melalui roh Tuhan, melalui roh Tuhan kah, atau melalui roh kakak sendiri gitu? Salah itu, kamu gak sekolah kok nampaknya. Padahal itu dipelajari loh, itu dipelajari di IPA loh. Mak gak sekolah kok nampaknya nih bang. Kita itu bernapas dengan paru-paru melalui hidung, menghirup udara dari hidung, lalu dipompa di paru-paru. Sudah, kita bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insan. Ini nggak sekolah, ini masa nggak tahu dia dengan pernapasan. Gimana sih kok? Nah, pertanyaan saya, roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Ya saya udah jawab tadi, Kak. Kakak nggak terima. Bukan nggak terima, kau jawabnya memberikan napas. Ya biar saya Ya. tetap hidup. Roh Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan. Berarti si kakak Anis ini Tuhannya di lubang hidung itu memberikan napas supaya dia hidup keren. 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 Kakak nggak mau. Mantap gak mantap. Jadi Kakak mengambil Jadi- satu ayat untuk apa, Kak? aku gak butuh yang lain. Maksud gue gini kok, maksud gue kan. Berarti Ini ayat berarti dengarkan, Tuhan kakak itu dengarkan bentar, dari Pak. Ya. kan kakak. Ini tentang ayat ini adalah tentang tidak ada harapan bagi orang fasik. Kak, orang fasik itu orang yang tidak mau mendengar. Aku nggak nanya itu loh kak. Ayat ini kakakku sayang. Aku nggak nanya itu loh kak. Aku yang nanyakan roh Tuhanmu itu yang ada di ayat itu. Saya jawab kalau kakak nggak mau. Tapi kakak sudah jawab. Jawaban daripada Kak Anis, roh Tuhannya ada di lubang hidung untuk memberikan napas supaya Anis tetap hidup. Tapi yang aku herankan, berarti Tuhan kau itu kecil ya kak ya, sampai bisa masuk lubang hidung ya kak ya. Kecil dia ya. Ya kak ya. Berarti Tuhan kau ini dia kecil, bisa masuk ke lubang hidung itu kecil ya kak ya. Mau kecil, mau kakak menanggapi ke hal Kau negatif. menanggapi loh. Kenapa sih aku salah terus? Kakak nggak berterima dengan jawaban saya. Aku udah terima dan aku bilang, jadi teman-temanku, jawaban daripada Kak Anis, roh Tuhannya ada di dalam lubang hidung untuk memberikan napas supaya Kak Anis ini tetap hidup. Udah aku terima. Kemudian, tapi udah aku terima. Ya itu jawabannya, ya sudah. Kenapa lagi?
mengambil satu ayat ini untuk Mengambil satu ayat. padahal nggak dengar kan? Padahal ayat ini menjelaskan tentang yang bagi orang fasik. Orang fasik. Aku nggak nanya ayat itu menjelaskan siapa. Nggak nanya. Makanya Yang ku tanya Makanya itu kan- ngapain? Sudah kakak jawab ya sudah. Clear kalau kakak udah jawab. Udah. Cuman aneh aja gak ternyata rotuanmu itu kecil juga. Aku cuma mau bayangkan gini loh kak, bayangkan. Rotuan ada di dalam lubang hidung untuk memberikan napas supaya hidupnya. Rotuan di lubang hidung. Berarti selama ini kalian diciptakannya dari apa kalian diciptakannya? Pada saat Oten pada saat Kak Anis diciptakan, berarti dia belum dikasih napas. Itu sebabnya roh Tuhannya masuk ke dalam hidungnya supaya si Anis bisa bernapas. Kan bingung aku jadinya kan? Bingung aku jadinya. Jawaban kakak aku terima, cuman aku lagi mikir. Berarti waktu kakak diciptakan, kakak belum dikasih napas. Setelah kakak hidup, waktu kakak diciptakan, bingung nih, waktu dia hidup atau belum hidup. Kalau waktu hidup, kapan menghidupkannya? Mungkin pada saat Kak Anis ini diciptakan, masuklah, udah berbentuk, masuklah roh Tuhan di dalam janin perut. Kan Kak Anis ini lagi dalam kandungan kan? Dalam kandungan. Terus di dalam kandungan itu masuklah roh Tuhan kakak, supaya kakak bisa bernapas di dalam kandungan kan? Masuk ke lubang hidung. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya, pada saat kakak di dalam kandungan ibu, roh Tuhan kakak ada di dalam perut ibu. Aduh, bingung aku gak jadi ya. kakak bernafas. Jadi bingung aku. Jadi bingung gak gue, coba aja. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa? Bernafas karena apa? Coba. Kakak saat ini bernafas karena kekuatan sendiri atau karena roh Tuhan? Coba tahu. Kak, saya sudah jawab kak. Itu kita bahas di IPA. Kakak sekolah nggak sih kak? Kakak sekolah nggak? Kita lagi bahas kitab loh, bukan IPA. Kita lagi bahas kitab. Iya, kita bahas kitab kan kakak nanya, kita bahas kitab. Tapi sebelum di kitab itu dijelaskan, bukankah waktu sekolah SD kelas 4, 5, 6 dibahas juga dengan apa kita bernapas? Itu masuk ke dalam pelajaran IPA. Kak, saya nggak nanya itu loh. Saya menanyanya, kakak bernafas itu. Saya bernapas dengan paru-paru kak. Bukan itu loh kak, bukan itu. Loh, Saya bukan tahu itu, kakak. betul. Saya tahu, saya ngerti kakak bernafas. Ya udah, melalui- kalau tahu kenapa nanya lagi? Oke. Kakak itu hidup sekarang ini karena apa? Kekuatan sendiri atau karena roh Tuhan di dalam diri kakak? Coba kasih tahu. Bukan karena IPA. Di bukan dalam karena- diriku nggak ada roh Tuhan kak. Di dalam diriku nggak ada roh Tuhan. Oh, nggak ada roh Tuhan ya kak. Pantesan kakak Nggak kayak ada. gini. Roh iblis lah yang Iya, ada. memang kayak gini aku kak. Jadi di dalam diri kakak ada roh Tuhan. Roh Tuhan, iya. Puji Tuhan ada roh Oh, Tuhan. berarti kakak menyembah manusia selama ini roh Tuhan juga yang menyembah manusia. Oh, di dalam diri dia ada roh Tuhan. Berarti selama ini kakak menyembah manusia, roh Tuhan juga menyembah manusia. Ngeri juga ya. Kak, Bahaya. ketika roh Tuhan ada di dalam diri kita, makanya kita itu akan selalu Iya, di dalam diri kakak kan ada roh Tuhan. Iya ini, di dalam diri kakak roh Tuhan. Berarti dengan kata lain, selama kakak hidup, kakak menyembah manusia, berarti roh Tuhan juga ikut menyembah manusia. Keren juga dia nih, bahaya nih. Masa roh Tuhan menyembah manusia? Berarti di dalam roh kakak itu ada roh iblis lah ya, bukan roh Tuhan yang ada. Roh iblis juga nggak ada. Roh iblis Jadi roh juga nggak ada. jadi di dalam diri kakak itu roh apa gitu loh? Ya rohku sendiri.
Iya, kekuatan sendiri atau kekuatan roh Tuhan itu? Ya kekuatanku sendiri lah. Namanya aku hidup sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Iya, makanya pada saat aku melakukan kesalahan, itu diriku sendiri yang menanggung. Beda sama kakak. Pada saat kakak menyembah anak orang, roh Tuhan ikut menyembah anak orang. Nah, itu Pantesan kak, bahaya kan? pantesan kakak Hai. malas lah ya. Oh jelas, malam. Jelas. Iya. Karena aku tidak mau membawa-bawa Tuhan di dalam perbuatan dosaku. Itu Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan melakukan yang terbaik, yang baik, selalu Oke. mengasihi orang lain, Oke, kalau kakak bilang, kalau selalu tidak, tadi kakak mengampuni, katakan, selalu mengampuni udah orang saya lain. ketemu Kak. poinnya. Saya ketemu poinnya. Tadi kakak bilang, kalau di dalam diri kita ada roh Tuhan, maka kita akan melakukan hal baik. Oke, apakah menyembah anak orang itu hal baik? Menyembah anak orang, siapa anak orang, Kak? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kenapa? Kenapa Yesus kakak, anak Maria atau bukan? Yesus Kenapa, anak Kak? Maria atau bukan? kenapa kakak nggak menerima itu? Enggak, Yesus anak Maria atau bukan? Iya, anak Maria. Nah, berarti anak orang. Tadi katanya siapa anak orang? Berarti anak orang. Ketika kakak bilang, kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kakak, maka kakak akan melakukan hal baik. Di mana Tuhan mengajarkan untuk menyembah anak orang itu hal yang baik? Di mana? Coba, kakak tadi udah bilang, karena di dalam diri kakak itu ada roh Tuhan, maka kakak akan diajarkan melakukan hal yang baik. Nah, di mana diajarkan? Di mana Tuhan mengajarkan kalau menyembah anak orang itu hal yang baik? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo, Kak. Wih, mampus kita. Pingsan dia. Oh, jangan pingsan kau. Hah? Kak, mati. Aduh, mampus aku. Weh, aduh. Kak. Ya, Kak. Kak. Sepanjang apapun kita menjelaskan, Alasan nggak menerima. Kirainnya pingsan. Kakak nggak Gimana, menerima. Kak? Kakak Kok karena aku kakak nggak nerima pula tadi katanya. Udah jelas-jelas kok aku jawab, kok bilang nggak nerima. Aku terima loh, Kak. Terima. Iya, Cuma iya, tadi iya. kakak bilang, Masyarakat kalau di dalam diri kita ada roh Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaannya, di mana Tuhan mengajarkan bahwa menyembah anak orang itu adalah hal yang baik? Di mana? Ayo. Pantesanlah orang Islam selama ini selalu bikin onar lah ya. Curhat. Karena di dalam diri mereka selalu ada roh Anak iblis. nginang-nginung, anak nginang-nginung, curhat. Oke lah Kak, Curhat, Tuhan Yesus kan? memberkati ya Kak. Curhat, ujungnya curhat. Iya. Jangan curhat. Sepanjang Jangan curhat, apapun Kak. kita menjelaskan sama kakak memang nggak menerima ya, karena kakak nggak Aku udah terima loh, Kak, dari tadi justru kakak yang nggak terima. Tadi kan kakak bilang. Udah ya, kalau Kak. Selamat malam sepanjang- ya, Kak. Tuhan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus, Kak. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya supaya Yesus, rohnya Kak. ada di dalam dirimu. Tuhannya Yesus, Kak. memberkatimu. Keluargamu memberkati. Tuhannya Yesus. Iya, Kak. Panas tiap hari. Ya, Tuhannya Saya nggak panas, Yesus Kak. memberkati kakak ya. Saya nggak panas, Kak. Tuhannya Yesus memberkati ya. Oke. Yang Dadah, sering Kak, ya. panas Bye-bye. Udahlah, bye-bye. Turunlah. Kok kata kau betul. Tadi kau bilang udah ya, Kak ya. Tapi bertahan lagi. Kak. Udah ya, Kak ya. Nih. Jelaskan sama kau. Di bawah kau dengerin baik-baik. Biar pintar kau. Kami hidup, kita itu manusia hidup, itu karena pernapasan kita itu dari paru-paru. Kita bernapas dengan paru-paru, tapi menghirup udara kita melalui hidung, Sudah. Ini biar ku ajarin kau, biar pintar kau ya. Biar bawa. Lalu roh Tuhan itu ada pada diriku? Tidak.
Tidak ada roh Tuhan dalam diri kami. Tidak. Tapi Allah memberikan kami roh agar kami hidup. Ada roh di dalam diriku, tapi bukan roh Tuhan, melainkan roh dari Tuhan. Ingat, bukan roh Tuhan, tapi roh dari Tuhan. Jadi di dalam diriku adalah rohku sendiri yang diberikan oleh Allah. Jadi apapun kesalahanku, aku tanggung sendiri. Apapun dosaku, aku tanggung sendiri. Tidak ada roh Tuhan ikut-ikut campur dalam diriku. Tidak ada roh Tuhan menanggung dosaku. Tidak seperti kau. Kau bilang roh Tuhan ada dalam dirimu, berarti dengan kata lain, maka roh Tuhan itu juga ikut menyembah anak orang. Nah, itu. Jadi buat teman-temanku, kalau kalian berdiskusi sama Oten, gak usah dulu kalian terangkan. Kejar dia terus. Kejar. Karena kalau kita menerangkan pada saat dia ada di atas, dia akan susah menolaknya. Kecuali dia bertanya. Kecuali dia nanya. Nah, baru kita jawab. Ingat ya, Oten. Jadi jangan kalian kira roh Tuhan di dalam diriku. Diri kami tidak. Roh dari Tuhan. Allah memberikan kami roh, makanya kami bisa hidup. Nanti pada saat kami mati, roh kami itu akan diangkat. Jasad kami di bumi. Nanti setelah kita dibangkitkan, roh itu dikembalikan, kita akan bangkit lagi. Kami akan dibangkitkan di akhirat nanti. Ya, paham ya Oten ya? Jadi nggak ada roh Tuhan, tapi roh dari Tuhan. Itu yang benar. Oke? Karena apa? Karena setiap kesalahan kami tanggung sendiri. Oke. Pasien berikutnya. Pasien selanjutnya. Kan? Dah, naik lagi Glenn. Aku suka ini. Aku suka. Apa ini? Kalau ada roh Tuhan bersama dia, sahabat murid. Woi, ini tengok nih, kurang asam ini. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kalian baca dulu yang kusematkan itu, kalian baca. Kalau ada roh Tuhan bersama dia, saat titik-titik, Tuhan juga baik. Bahaya ini. Kok kejam kali kau? Cair dong, gak ada cair. Ayo pasien selanjutnya, silakan naik. Udah lah, gak usah merajuk katanya. Kak Benti ayo naik. Gak usah merajuk lah kalian di bawah. Umidin naik. Ayo naik. Akun privat. Jangan pakai kata Allah. Enggak, Elohim pakai Elohim. Atau Yahweh. Jangan pakai kata Allah. Elohim. Kalau enggak Yahweh. Saya tidak memakai kata ALLAH dalam Bible-nya itu. Itu aja aku sebut. Kalau Allah enggak. Karena sama aja aku akan menghinakan Tuhanku di dalam Bible mereka. Kalau kita menyebut kata Allah di dalam Bible, berarti kita sama dengan mereka menghinakan Allah. Sama seperti mereka. Makanya pada saat aku membacakan Bible mereka, aku mengatakan Elohim. Kalau enggak Yahweh. Elohim aja pakai. Yahweh. Jangan sebut kata Allah. Sama aja kau hinakan Tuhan. Biarkanlah mereka menghinakan Allah kita jangan ikut-ikutan. Oke. Ini Yohanes 5:30, kenapa pula ini? Naik Borjul. Yuk Borjul naik yuk. Borjul. Yohanes 5:30 agama apa? Assalamualaikum. Islam ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Islam kan, Bang? Ya, aku turun aja ya. Waalaikumsalam. Ini Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku, itu dia. Ya, assalamualaikum, turun ya.
Ya, waalaikumsalam. Dia Islam. Benar ayat itu. Ayat itu yang dibawakannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Itu dia. Ayo, pasien selanjutnya. Silakan naik. Yahweh atau Elohim? Elohim. Ayo, naik Galenten, bawa mental baja. Ayo. Boleh naik. Ayo, apa sih? Naiklah kau Sinar. Ayo naik Sinar. Naik. Oke. Oke Sinar, selamat malam. Agama apa? Sinar. 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 Minta naik di atas segala. Udah turun. Ini ada typing hotel ini ya. Ini typing itu. Urus masak, urus anak nek katanya. Urus masak, urus anak. Karena aku orang kaya, ngapain aku masak? Go food coy. Go food. Nampak kali kau orang miskin. Kan? Nampak kali dia miskin. Go food coy. Go food, go food. Miskin kali kau Fanke. Fanke. Ngapain aku urus anak-anakku udah gede? Justru anakku yang ngurus aku. Nak, bikin teh, dibikinkan. Nak, bikin kopi, dibikinkan. Aduh, Fanke apa bangke? Bangke. Fanke, bangke. Disuruh nyawa ngurus masak. Iya kan, orang kaya coy, orang kaya. Goput. Norak kali kau. Kok kalau miskin aja. Ya kan, kalau udah miskin kau so pula kau ngatur orang. Kalau di Islam itu wanita itu istimewa, jelas. Bagus nih. Kalau di Islam itu wanita itu istimewa. Kalau di Kristen, ya sudah tidak perawan. Buni. Yang udah nggak perawan di budi. Budi lah. Ngeri kali ajaran orang ini, Pak. Yang perawan. Tapi inilah ya. Coba Oten, ayo kita bahas. Naik kau Sakman, ayo nih. Coba kita bahas. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Kita bahas. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Di mana dikatakan di situ, bunilah yang tidak perawan. Yang masih perawan kau biarkan hidup. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan perawan dan tidak perawan? Caranya dicoba. Ning. Cup. Kalau suaranya, masih perawan, taruh sini. Lagi dicoba. Coba. Cup. Kalau suaranya, nggak perawan, taruh sini. Datang lagi satu, nangin. Dicoba. Cup. Kalau suaranya, masih perawan, taruh sini. Terus datang lagi satu, nangin. Cup. Kalau suaranya nggak perawan, taruh sini. Nah, ya kan? Pertanyaannya coy, kan yang perawan ini udah dicoba. Artinya kan nggak perawan lagi. Ya kan? Apa yang namanya? Ini. Ini kalau jumpa kering airmu. Ini kalau jumpa kering airku. Maksudnya kalau jumpa kering airku.
Ya. Oh kok kalau jumpa aku airku kering. Wih, datanglah kau datang. Aku tinggal di Tanjung Pinang Batu Sih. Dari tadi Oten ngancam. Oten ini kerjanya ngancam. Dari tadi asik ancam aja kalian, asik ancam kalian. Datanglah kau. Kita buktikan kering gak airku, kering gak? Nah, air moding nggak mungkin air mani. Itu dia. Artinya yang tidak perawan ini kan udah dicoba, kan udah gak perawan lagi. Naikkan dulu si Lapendo. Lupa aku dari tadi dia minta naik. Ini moderator naikin siater kepecet. Lapendo, selamat malam agama apa? Boleh nggak kalau Muslim bertanya sesama Muslim? Abang Kakak agama Muslim, apa? Abang Muslim. agama apa? Muslim, Islam. Oh Muslim, oh Islam. Iya. Oke. Coba kameranya open cam bang, kalau memang Islam. saya nggak pakai baju. saya nggak Open pakai cam, baju. hidupin lah. Pakai baju lah Pak, pakai baju. Pakai dulu bajunya Pak. Saya cuma mau bertanya sedikit aja, ada yang ganjal aja sebenarnya. Apa itu Pak? Jangan tanya nomor rekeningku ya Pak ya. Udah aku matiin aja lah ininya kameranya. Ya udahlah, apa Pak? Mau nanya apa Kak? Ini Bahaya nih loh, kalau aku nanya kan- nomor rekeningku. Saya kan pernah ditanya masalah ngucap salam di Islam itu artinya apa, katanya gitu kan. Saya bilang lah itu kan doa, aku bilang gitu. Ngucap salam itu artinya untuk keselamatan yang ke orang yang di depan saya. Kalau ucap assalamualaikum, berarti keselamatan untuk kamu, tak gituin kan. Jadi dia nanya lagi, nah kalau pas di akhir sholat ucap salam itu kemana itu tujuannya, kata dia. Loh, aku bilang kalau nggak ada orang yang di samping saya, berarti ke saya sendiri, saya bilang gitu. Nggak terima dia. Itu aja yang mau saya tanya sama kakak gitu. Ini yang Islam apa ya Kristen yang Bapak gak terima ini? Iya, Kristen. Oh ya jelas lah Pak, dia Kristen dia gak terima. Itu maksud aku Kirain dia jawabannya. Islam, ya wajar lah kalau Kristen gak terima. Dengar dulu Pak. Maksud aku jawaban yang saya bilang itu. Jangankan untuk sholat Pak, jangankan untuk sholat. Kita kita keluar rumah nih, keluar rumah. Di rumah gak ada orang. Ya, Nah, kita buka pintu sebenarnya wajib ngucapin salam. iya kan Kita ya. jawab sendiri. Iya. Assalamualaikum. Udah masuk. Itu wajib sebenarnya kita ngucapin salam. Padahal di rumah itu nggak ada orang kita. Kita doang. Iya, iya. Kita habis dari Berarti, rumah kita kunci, kita buka masuk. Assalamualaikum. Nah itu. Tahu nggak Pak? Yang tidak boleh mengucapkan salam sama siapa? Nah itu sama siapa? Sama yang ada di dalam kubur. Karena kalau kita ucapkan salam assalamualaikum, nanti dia jawab apa kabur. Ayo. Nggak serius bercanda. Ya kan? Tapi ada Ya kalau orang. bapak bilang assalamualaikum, dijawab sama dia waalaikumsalam, ya kan? Kabur nanti bapak, ya kan? Ya kan? Kabur dia nanti, kabur. Bercanda. Tapi ada juga Tapi, kalau kita mau ziarah ada ucap salam juga ya halil kubur Boleh, kan. boleh, tapi kita tidak berharap dia membalasnya. Boleh Pak, Iya. assalamualaikum, tapi kita tidak berharap untuk membalasnya. Karena kalau sampai dia membalas waalaikumsalam, nanti bapak kabur ya kan? Iya, iya, makasih lah kak masukannya. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya Pak, tapi bapak sendiri tidak boleh ngucapin salam sama orang agama lain Pak. Nggak boleh. Bapak nggak boleh, ya. sama misalnya sama si email lah, si email hotel di bawah. Assalamualaikum nggak boleh. Gitu. Jadi ucapnya kayak Kalau mana? kalau dia ya paling sama siang gitu aja. Atau iya, salam gitu aja. Nah, Iya, iya. begitu juga pada saat dia mengucapkan assalamualaikum kepada bapak nggak boleh menjawabnya dengan lengkap, hanya perlu menjawabnya waalaikum. Nah, itu dia.
Waalaikum. Sama seperti sebenarnya dalam Bible mereka pun, mereka dilarang mengucapkan salam kepada yang tidak seagama dengan dia. Dalam Bible-nya, 2 Yohanes 1 nomor 10, mereka juga dilarang mengucapkan salam yang tidak seagama dengan dia. Itu Pak. Iya, Kak. Oke lah, Pak. Udah ada pencerahan. Udah nambah dalam ilmu saya dikit. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Kak ya. Ya, Yuk. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Si email up minta naik. Ternyata main TikTok jangan panik. Udah ku jambak kau email, terimalah. Udah ku jambak kau email, terimalah. Kayak mananya email? Tadi kata si email, dijambak gak diterima dia ini kan dari tadi typing dia nih. Dari tadi dia typing kayak gini loh. Dijambak gak diterimanya. Waalaikumsalam, salam 3 pedal. Coba. Apanya si email ini? Sujana, ini akun privat. Dari tadi up katanya. Ayolah. Apa ini? Yakin masih kuat layani pangeran surga, Bu? Yuk kita naik Om. Naik. Biar ku jawab. Yakin masih kuat layani pangeran surga. Itulah kalau kau bertanya di dasar dengan sakit hati, dengan kebencian. Itulah pertanyaanmu Edward. Kalau kau bertanya karena udah benci. Kenapa aku bilang udah benci? Karena gak ada ayat kayak gitu, Balua. Di mana ada pula perempuan mendapatkan pangeran? Mana ayatnya? Memang sakit kalian, sakit. Mana ini pasien berikutnya? Pasien berikutnya. Naiklah kau sini, Kak Benti. Ayo naik. Si Balua baru bangun kok ya Januari. Ayo naik Sakman. Tengok di. Itu sematkan ya. Nih. Nabi cabul gagai pembantunya biadab. Padahal kalau kita tanya, dia nggak akan bisa jawab. Di mana datanya Nabi kami mencabuli pembantunya? Tapi kalau Tuhan kau ngambil istri orang, ada datanya. Tuhan macam apa ini? Ini kan udah jerumus fitnah kan? Ayo. Kalian tahu nggak fitnah panjang kalian ini masuk ke YouTube loh. Aku takutnya kalian dicariin. Tapi kan salah kalian membawa pertanyaan fitnah. Kalau YouTube itu disaksikan seluruh dunia. Takutnya di mana kau tinggal, kau dilacak. Serius nih, masukkan nih. Apain aku bohong? Nah, jadi kalian yang disematkan itu kelihatan. Tuh. Buat efek jerah juga sama kalian. Biar jangan bisanya menghujat. Ya. Tuh. Kalau saya dari tadi membawa data. Merasa kalian itu hujatan, laporkan. Kalau dari tadi kalian fitnah aja. Ya, kalau itu benar naik kalian. Naik. Kalau itu benar gak usah takut. Kayak aku mana takut. Aku open cap. Dinaik kau di mana aku fitnahnya Rose. Naik kau akun privat. Naik kau Rose di mana aku fitnahnya. Marsal selamat malam agama apa? Selamat malam juga. Salam.
Agama apa, Pak? Assalamualaikum, selamat malam. Ya Bunda, Agama apa? mau tanya agama saya. Ya udahlah dibawa aja lah Pak. Pening kali aku pun. Udah pagi nih Pak, udah pagi. Mau tanya agama saya? Enggak Pak, saya enggak tanya agamamu. Saya tanya nomor rekeningmu. Enggak aku tanya agamamu. Nomor rekeningmu Pak, nomor rekeningmu berapa? Meninggal ya Wak. Ditanya agama apa? Tanya agama saya. Lama-lama longor juga aku kayak otin. Ya kan? Lama-lama longor juga aku kayak otin. Tunggu kau, iya aku tunggu lah email. Nah email, nah. Tunggu di mana Mel? Tunggu kau kata. Tunggu di mana Mel? Tunggu di mana? Di jembatan Barela? Boleh lah. Nanti ku campakkan, ku terjunkan kau di sana. Mau tunggu di mana Mel? Kau suruh aku nunggu tapi gak kau kasih tahu tunggu di mana. Memang parah sih Mel. Disuruhnya aku nunggu, tapi nggak dikasih taunya nunggu di mana. Masa iya aku nunggu kok di alam kubur? Iya, makanya gara-gara dia mau ngajak aku, makanya kok mau aku tunggu di mana? Kak Eti tinggal di mana? Tinggal di rumah Bang Adi. Mulai lagi panas. Ngatasi orang longor harus lebih longor juga Bu. Parah kok Jeki. Masa si Jeki ngomong gini, ngatasi orang longor harus lebih longor juga Bu. Parah kok Jeki. Ngada-ngada kok Jeki. Baduap kok nggak masuk kok tadi, kok tidur kok ya Baduap. Kok tahu nggak Baduap? Tadi di roomku beluap seru. Seru tadi, agak lama serunya. Bisalah dapat kau sekitar setengah jam. Ada Oten ngaku-ngaku dia Islam. Islam dia 38 tahun. Cobalah. Ngaku dia Islam 38 tahun. Dia membawa kata-kata, membawa narasi, tapi nggak tahu ayatnya di mana. Bang Paru kalau malam-malam dia enggak. Dia itu pagi, siang, sore. Iya ini ramai benar Oten. Mayoritas kayaknya memang ini mayoritas Oten. Ini 304 penontonnya kan. 100-nya Islam, 200-nya Oten. 300 ini, 100 Islam, 200 Oten. Ada lagi. Mana ini Oten? Di mana kau Oten? Lalu kenapa lu Oten? Siapa yang Oten? Naiklah kau email Coba nih, kayaknya si email ini orang sakit ya. Lalu kenapa kalau Oten? Lalu kenapa kalau Oten? Ya nggak apa-apa sih, cuman sayangnya kok nggak naik. Rantau Parapat nih, Jeki orang Rantau Parapat. Nggak apa-apa sih kalau Oten. Cuma sayang kali kok typing, naiklah kau sini. Naik kok. Ini nih. Salut saya tentara Allah ini. Aku kalau cerita itu ingat aku satu kisah. Siapa nama perempuan ini? Perempuan ini membela jajaran Allah, membela Rasulullah pada saat perang. Dia mati dalam peperangan. Siapakah perempuan itu? Ayo, hai Ratu Prapat, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Kalian lambat kan? Kalian nggak bisa jawab ya?
Parah kali kalian ini. Memang oten semuanya ini. Oten. Wah, parah kali. Wah, parah kali kalian. Nela Glenten. Ini dia wanitanya. Nama perempuannya adalah Sumaya binti Kayat Nusaibah. Wanita yang pertama mati syahid membela Islam. Seorang budak yang dimerdekakan Allah, Ammar bin Yasir putranya. Salah satu dari tujuh pertama yang memeluk Islam. Mati syahid di tangan Abu Jahal setelah disiksa berhari-hari. Mati dalam keadaan membela ajaran Rasulullah, yaitu membela ajaran Allah, yaitu Sumaya binti Kayat pertama, Nusaibah binti Kahab kedua, dan Ummara. Dan selanjutnya akan ada lagi wanita-wanita yang mati dalam membela ajaran Rasulullah, ajaran Allah dan Rasulnya. Dan semoga namaku tertulis Esti Sinaga, seorang mualaf. Keren kali Wak. Keren kali Wak. Ya kan? Semoga tertulis namaku, ya kan? Ya kan? Mati syahid dalam membela ajaran Allah dan Rasulnya. Esti Sinaga, seorang mualaf. Keren. Keren coy. Apa nggak berapi-api aku melawan Oten, ya kan? Apa nggak semangat aku melawan Oten, ya kan? Tapi Otennya nggak ada. Oten yang mau dilawan ini yang nggak ada. Mbak tinggal daerah mana? Kenapa bang? Dari tadi kok nanya gitu terus? Coba kok nanya, Mbak minta nomor rekening. Nih Mbak tinggal daerah mana? Bolak-balik itu. Pertanyaannya, kenapa bang? Oten itu, oh itu Oten. Jangan itu Oten. Tinggal di rumah sampah katanya. Oh mau ngancam lapor-lapor. Yaudah. Dia mau ngancam nih, Bang Ar, kau Oten, kau tanya aku tinggal di mana? Aku tinggal di suatu rumah, di mana rumah ini hanya ada aku sendiri. Di dalam rumah itu aku tinggal, aku kasih tahu keluarnya ya, aku stop dulu. Di dalam rumah itu aku tinggal sendiri, aku ditemani, ada lemari, ada kasur, ada tempat tidur, ada kulkas, dan aku setiap hari ditemani dengan air putih. Itulah keluarnya. Kau carilah ya. Kau cari sendiri ya di mana itu ya. Pokoknya aku udah kasih tahu keluarnya. Jadi gatal hidupku. Si Borjol ini kenapa? Katanya, oh semalaman berapa? Oh semalaman berapa? Oh semalaman berapa? Aku alhamdulillah kalau satu malam itu aku dibayar 50 juta. Belum ongkos. Belum juga snack-snackku. Pertanyaanku, kau mampu nggak? Pertanyaanku, kau mampu nggak bayar aku? Hah? Pertanyaanku, kau mampu nggak bayar aku? Mampu nggak?
Ku tengok kok napas aja pun susah. Sosok kau mau bayar aku. Ku tengok kok napas aja pun susah. Oten. Ada lagi pasienku. Udah nggak ada lagi, udah lenyap boleh. Waalaikumsalam. 200 orang ini salsa biluna. Waalaikumsalam. Berapa orang kau susui mak? Ngeri kali mak. Kita ganti. Berapa orang kau susui? 2. Alhamdulillah yang kususui 2. Siapa itu? Bapaknya anakku dan anakku. Anakku dulu kususui 2 tahun 2 bulan. Nah, pertanyaan yang sama Rahel. Berapa lama Tuhan kau di TTI disusui? Pertanyaan sama Rahel. Berapa lama Tuhan kau disusui? Rahel, pertanyaan yang sama, jawablah. Aku udah jawab kau loh. Jawablah. Pertanyaan sama, berapa lama Tuhan kau disusui? Kan nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Giliran ditanya balik, mecret. Giliran ditanya balik, pura-pura tungkian. Ya, saya bilang, Oten mah gitu. Nanya aja kerjanya, ditanya balik kejam-kejam dia. Kesarapan, di kesurupan. Apa ini? Kata ini. Bisa lab seharian, bin. Oh dia gini ya. Bisa lab seharian. Kemudian mau bikin bini siapa ini gitu kan? Alhamdulillah, aku nggak bini bapak kau. Alhamdulillah kali itu. Bisa lab seharian bini siapa ini gitu kan? Alhamdulillah nggak bini bapak kau. Alhamdulillah kali. Kalau sempat aku bini bapak kau, wah kejam kali bapak kau. Bisa-bisa dibal-bali aku tiap hari sama bapak kau. Kan? Alhamdulillah aku nggak bini bapak kau. Dibal-bali. Ngalang. Tengok set, niat menghujat malah kena roasting. Orang kan? Oten. Masa dia ini kan? Nanya kan? Ini. Nora, alomu mana? Di Rix boy. Kalau otak kau udah PA, setidaknya mata kau nggak serindir. Sejak kapan aku si Nora? Kalau otak kau udah PA, setidaknya mata kau nggak serindir. Kau tanya Allahku di mana? Alhamdulillah nggak di dalam kandunganmu. Nggak di dalam kandungan mama kau. Alhamdulillah Allah kami tidak pernah ada di dalam kandungan mama kau. Alhamdulillah banget. Ya, itulah hebatnya Allah kami. Nggak mesti dia ada di dalam kandungan. Oten ini selain PA matanya selinder ya. Siapa punya nama? Apa ini lagi? Kita ini aja baca-baca typing aja seru ini. Rapikan dulu gigimu. Memang gigiku nggak rapi, tapi setidaknya nggak kayak otak kau. Rapi otak kau tapi penyembah orang. Iya kan? Memang gigiku nggak rapi, tapi dia tahu siapa Tuhannya. Nggak kayak otak kau. Otak kau rapi tapi anak orang kok sebal. Iya kan? Itulah kau.
Kau hina gigiku padahal gigiku ini tahu siapa Tuhan di segi. Lalu apa kabar dengan kau? Apa lagi? Kita baca typingnya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Kita naikkan ini. Oke, Libek, selamat pagi. Agama apa? Halo Bunda, Agama apa? Kristen Bunda. Oke, itu temanya Tuan Oten di lubang hidung. Bunda, Walid Muhammad kirim salam Bunda. Oh, open cam kalau mau itu. Apa? Kasihan kali kau. Nah itu temanya Tuan Oten di lubang hidung. Ngapain Tuan kau ada di lubang hidung? Bunda nggak mau dipoligami sama Walid, Nak Dewi. Poligami. Aku dipoligami sama wali gitu. Walinya siapa? Wali ini siapa? Walidnya Mamat. Bunda mau? Siapa wali itu? Mamat, Walid Mamat. Oh, wali mam. Bukan itu kan? Wali itu bukan yang lato-latonya gak ada manfaat itu, bukan kan? Bukan kan? Aku Enggak, soalnya tapi malas sekali aku kalau ketemu wali yang lato-lato gak bermanfaat itu, capek aku. Iya kan? Udahlah latonya gak bermanfaat disembah pula sama orang ya kan? Capek aku. Bunda, gini Bunda. Iya, Bunda, ada orang jangan menyembah marah-marah. yang punya lato-lato. Lato-latonya gak ada manfaat. Bukan itu kan? Ngomong jangan Bukan kan? marah-marah. Aku kok marah pula kau bilang. Aku nanya, bukan itu kan? Bukan kan? Nanti. Bukan yang lato-lato nggak ada manfaat itu, bukan kan? Bukan kan? Gini Bunda, Bukan. kalau ngomong jangan emosi, nanti kumat. Siapa yang emosi aku nanya loh. Aku nggak mau aku nanya. Ini wali ini yang bukan lato-latonya nggak ada manfaat itu, bukan kan? Bukan. Walid. Suaminya Iya, Nak Dewi. ada soalnya si Walid ini rambutnya gondrong, punya lato gak ada manfaat. Ada. Yang orang Malaysia dia kan, Bunda. Orang Rambutnya Malaysia gondrong. dia, orang Malaysia. Orang Oh. Malaysia kan? Kalau ini aku nggak tahu. Ini kayaknya dari Itu mana? Orang Israel Arab, gitu, yang itu orang- kayaknya dari Israel. Nggak tahu. Jadi Aduh, Bunda, si Wali ini aku tahu rambutnya gondrong, udah itu dia punya lato-lato gak ada manfaatnya. Nggak mau lah aku dipoligami sama dia. Oh nggak ada kau. Bunda. Masa kau suruh aku sama poligami sama yang Bunda nggak lato-lato mau gak ada nyusul ke Gaza, manfaat? Bunda. Nggak mau lah aku. Masa Bunda. aku disuruh poligami sama lato-lato yang gak ada manfaat? Nggak lah. Mana mau aku. Bunda nggak mau nyusul ke Gaza. Capek aku kalau bayangkan lah kan lato-lato itu udah aku bangunkan lah dengan segala Bunda, cara, gak aku bangun mau. kan. Capek aku. Kalau Bunda mau ke Gaza, biar aku kirimkan Enggak lah. tiketnya. Enggak, lato-latonya bermanfaat kan? Bermanfaat gak? Gini loh Bunda, kalau Bunda mau ke Bermanfaat Palestina, lato-latonya? aku kirim tiketnya. Iya, Baik, baru. ini lato-lato si wali yang rambut gondrong ini bermanfaat gak? Bermanfaat gak? Walid Kan macet. Walid Muhammad. Walid Muhammad iya. Gak pernah kok. Kasian kok kena roasting kau dah. Udah turun. Macet. Ada soalnya. Bukan ini bukan. Ada soalnya kan. Ini namanya wali juga. Wali-wali gitu. Kuali-kuali tak apa-apa lah pokoknya namanya kan. Gondrong. Rambutnya gondrong. Ya itu dia. Lato-latonya gak ada manfaat. Aku takutnya gitu. Dipoligami aku sama si wali yang rambut gondrong ini. Lato-latonya gak ada manfaat. Capek lah aku bangunkan. Aku bangunkan lah dengan segala cara. Dengan goyang-goyang aku di depan dia ya kan. Nangin. Anak gak bangun-bangun juga lato-latonya. Pening. Masa ditawarkannya aku poligami sama wali yang rambut gondrong, yang lato-latonya gak bermanfaat. Ya kan? Parah Glenn, parah. Apa lagi?
Apalagi mau kalian bilang apa lagi? Burung balik. Mungkin. Apalagi mau kalian bilang apa lagi? Aduh, panas sekali weh. Di bawah, tolong, ada tolong, ada tolong, ada tolong, tolong, kejang-kejang Len. Rekor guys, ini dipercepat biar dinampak sama saudara iman kau. Rekor guys, rekamlah, tapi bodoh kali kau ngerekam. Orang ini disiarkan di YouTube Baluap TV. Tinggal kau cari aja. Capek kali kau ngerekam-rekam. Ini disiarkan langsung di YouTube Baluap TV, disaksikan oleh banyak dunia. Rekam, viralkan. FYP, terkenal aku. Rekam FYP, terkenal aku. Loak-loak. Memang si loak-loak kalian ya. Kecil gak mau mati, dah besar lomor. Oten.